Sugeng pinanggih malih kalih Mas Heru Nugroho di channelnya Mas Heru Nugroho Official, dan selalu jargon dari Mas Heru Nugroho. Salam budaya, salam rahayu. Pada sesi kali ini saya ingin bercerita dan membacakan artikel dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia tentang wayang kancil. Dan wayang kancil ini, sejarah wayang kancil, dan juga ada seorang figur tokoh juga, tokoh wayang kancil, tokoh pembaharu wayang kancil, yaitu Ki Lejar Subroto, Mbah Lejar. Baik, Mbah Lejar, sosok Mbah Lejar ini di keluarga Mangkusuman, di keluarganya Mas Seno, sangat berkaitan dengan Mas Seno, karena dulu Mbah Lejar ini adalah pembuat wayang kulit kancil, dan wayangnya itu aneh-aneh, wayangnya sangat-sangat beragam. Jadi ketika Mas Seno itu mendalang dengan nanti ada tokoh wayang yang tidak ada di dalam kotaknya koleksinya Mas Seno, pasti akan meminjam di tempatnya Mbah Lejar. Dan kebetulan waktu itu Mas Mariono dan saya juga, kadang Mas Bimo juga sering dimintain tolong Mas Seno untuk meminjamkan wayang di sanggarnya Mbah Lejar. Baik, terima kasih. Ini saya akan membahas tentang wayang kancil, Wikipedia Indonesia, sejarah wayang kancil. Wayang kancil adalah wayang yang lakonnya kancil. Pada abad ke-15, Sunan Giri menciptakan wayang kancil sebagai media untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada saat itu, wayang kancil tidak dapat berkembang pesat. Perkembangan mulai terjadi pada tahun 1925 saat dipopulerkan oleh seorang Tionghoa yang bernama Bo Liem. Ejaannya adalah BOLIEM, Bo Liem. Wayang kancil dibuat dari kulit kerbau yang dikeringkan dan kemudian dibentuk menjadi gambar wayang. Pada tahun 1943, Raden Mas Syahid menyempurnakan bentuk wayang kancil dan dipentaskan dengan menggunakan kelir layar berupa kain putih untuk menangkap bayangan wayang pada tahun 1980. Pada tahun itu, wayang kancil mulai berkembang di Yogyakarta, terutama dikembangkan oleh Ki Lejar Subroto yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau membuat pembaharuan bentuk agar dapat dinikmati sebaik mungkin. Kiprah Ki Lejar juga didukung oleh budayawan sekaligus wartawan bernama RPA. RPA itu singkatan, maaf kalau saya salah, RPA ini Raden Pangeran Adipati atau pripun ini, RPA Suryanto Sastroatmojo, yang memberikan saran dan masukan pada latar budaya cerita kancil di masa lalu. Pada saat itu terjadi degradasi peran kesenian tradisional yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Kehadiran wayang kancil membuat anak-anak mulai kembali menggemari kesenian tradisional. Hal ini juga dimanfaatkan sebagai media pendidikan. Cerita kancil yang dalam wayang kancil mengikuti zamannya. Wayang kancil memiliki figur-figur tokoh binatang berupa binatang buruan, binatang merangkak, binatang merayap, binatang yang terbang, yang termasuk dalam dongeng kancil, dan beberapa manusia seperti Pak Tani dan Bu Tani. Kancil dijadikan sumber lakon.
Dalam cerita Kancil Mencuri Ketimun, Ki Lejar Subroto memberikan tafsir, bukan mencuri atau menipu. Kancil ini mencuri karena hutan dirusak oleh masyarakat. Kancil terpaksa mencuri karena untuk mempertahankan hidupnya, masyarakat dilarang membunuh Kancil. Tafsir Ki Lejar Subroto terhadap Kancil Mencuri Timun memberikan perspektif yang menonjol nilai-nilai kebaikan yang bersifat edukatif. Wayang Kancil membuka peluang bagi anak-anak untuk menjadi dalang cilik. Dan menurut informasi yang pernah saya tangkap dan pernah saya diinfokan oleh Mas Taufik yang sekarang mengurusi wayang kancilnya dari sanggarnya Mbah Lejar, Mas Taufik pernah mengutarakan bahwa sebetulnya untuk Mbah Lejar sendiri, Mbah Lejar almarhum ini sangat tidak cocok dan tidak cenderung dengan tokoh kancil ini yang suka mencuri. Dan seperti ada lagu ya, si Kancil Mencuri Timun. Nah itu kan menurut Mbah Lejar sendiri bahwa kancil itu bukan dikonotasikan bahwa kancil itu kancil yang jelek, kancil yang suka mencuri timun, suka bohong, suka ini, bukan. Dan menurut Mbah Lejar, wayang kancil ini dibuat baik. Kancil bisa menolong, kancil bisa berbuat kebaikan. Dan menurut saya sangat menarik sekali dengan wacana dari Mas Taufik tentang Mbah Lejar ini. Pokoknya kancil kuwi aja digawe elek, ning digawe apik. Jadi biar penangkapan dari anak-anak, khususnya anak-anak itu, kancil itu binatang yang sangat baik gitu. Pertunjukan wayang kancil dihiasi oleh pakaliran seperti perlengkapan wayang kulit purwo, seperangkat gamelan lengkap, slendro atau pelok, tebok, seperangkat wayang, keprak, cempolo, dan pelatukan. Kelir dan lampu kelir listrik saat pertunjukan di malam hari. Selain gamelan lagu-lagu seperti Gajah Belang, Buto Galak, dan Sur-sur Kolonan adalah tembang-tembang Jawa ketika masih kecil yang dipadukan dengan gamelan Jawa menciptakan hubungan yang menarik antara dalang dan penonton. Bahasa yang digunakan dalang tergantung pada di mana pementasan itu digelar dan siapa pemirsanya. Jika pemirsanya adalah anak-anak, dalang biasanya menggunakan bahasa Jawa ngoko secara utuh dan terkadang disisipi kromo madya dan kromo inggil saat adegan manusia. Jumlah wayang hanya 100 buah. Dalang yang mampu menjalankan wayang hanya 2 orang, yaitu dalangnya adalah Ki Lagutomo dari Kampung Badran, Mangkubumen, Solo. Yang kedua adalah Ki Suto Pradonggo dari Kampung Sangkrah, Solo. Di Yogyakarta, wayang kancil kembali dipopulerkan pada tahun 1980 tatkala seorang dalang bernama Ki Lejar Subroto yang berasal dari Wonosobo menyentuskan kembali pertunjukan wayang kancil dan selalu eksis di dunia pewayangan, khususnya untuk wayang kulit kancil. Dan ini ada biografi Mbah Lejar tentang kehidupan Mbah Lejar. Berikut penuturannya. Lejar Subroto adalah dalang sekaligus pencipta wayang kancil di Yogyakarta. Dari kecil beliau sudah tertarik dengan dunia pewayangan. Ketertarikannya membawanya menjadi dalang. Ia juga menjadi pembuat wayang dan pembuat topeng kayu sekaligus pengajar. Pada tahun 1980, Ki Lejar merasa gelisah jika suatu saat wayang dan seni tradisi tak lagi memancing minat generasi muda. Kemudian beliau membuat pendekatan yang lebih sederhana dengan membuat wayang yang berbasis cerita anak yang sudah lama mengendap
dalam ingatan banyak generasi. Wayang Kancil diciptakannya pada tahun itu juga sebagai ungkapan keprihatinannya terhadap merosotnya minat anak muda pada seni pewayangan. Beliau sengaja membidik kalangan anak-anak sebagai sarana utama. Ki Rejar mengangkat cerita dongeng Kancil menjadi wayang Kancil. Cerita Kancil kemudian dijadikan salah satu proyek terpanjang di dalam karir seni Ki Rejar, selain pembuatan wayang revolusi dan wayang kompeni. Tokoh utama wayangnya berbentuk binatang seperti gajah, buaya, ayam, dan kancil. Wayang Kancil kemudian menjadi salah satu media pendidikan bagi anak-anak. Dengan tokoh dan cerita dari dunia hewan yang lebih menarik dan mudah untuk dipahami, Ki Rejar menanamkan semangat keberanian serta berpikir kreatif. Misalnya saja Kancil, mesti bertubuh kecil, pandai mencari siasat untuk mengalahkan binatang besar seperti gajah dan buaya. Dan wayang Kancil ini pertama kali dipentaskan pada Mei tahun 1980 di Gelanggang UGM dengan lakon Kancil Nyolong Timun. Setelah itu Ki Rejar selalu meminta waktu sekitar 30 menit untuk mementaskan wayang Kancil. Nah, ini karirnya dari Mbah Rejar. Berikut juga dari ini artikel tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Yogyakarta itu menuliskan bahwa Ki Rejar Subroto itu adalah pelestari wayang Kancil dari Yogyakarta. Berikut artikelnya saya baca secara singkat. Penerima anugerah kebudayaan kategori Pelestari 2016, sosok Kancil seringkali dipahami keliru, bahkan disimbolkan sebagai binatang yang licik dan kerap mengecoh lawan mainnya. Melalui tangan kreatif Ki Rejar Subroto lah si Kancil tampil menjadi sosok pahlawan, binatang cerdas yang seringkali menebarkan inspirasi bagi yang mengikuti kisahnya. Ki Rejar mampu menampilkan sosok Kancil yang licik menjadi Kancil yang inspiratif melalui media pewayangan. Melalui media wayang Kancil inilah Ki Rejar menyampaikan pesan-pesan luhur tentang kehidupan. Mulai dari isu-isu persahabatan, persoalan lingkungan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Ki Rejar Subroto memiliki nama kecil Jariman. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1938 di Desa Sapuran, Kawedanan, Wonosobo, sekarang Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau belajar di Sekolah Rakyat SR dan lulus pada tanggal 4 Mei tahun 1938. Setamat dari Sekolah Rakyat, pada usia 17 tahun, Ki Rejar mengikuti ujian untuk melanjutkan ke Sekolah Guru Bantu. Singkatannya adalah SGB dan lulus. Akan tetapi beliau justru memilih kembali ke bangku kelas 6 Sekolah Rakyat. Ayah Ki Rejar bernama Budiman, berasal dari Kampung Terban, Yogyakarta. Ayahnya Mbah Rejar ini adalah penabuh gamelan dan pandai mengajar karawitan. Pada waktu usia 6 tahun, Mbah Jariman pernah diajak ikut berkeliling ayahnya. Maksudnya Mbah Jariman ini adalah Mbah Rejar, pernah diajak ikut berkeliling ayahnya untuk mengikuti kemana saja, atau ketoprak tobong pada waktu itu. Ketoprak tobong itu sama saja dengan ketoprak keliling, mengadakan pertunjukan. Namun sayang, peristiwa harmonis tersebut tidak berlangsung lama. Sang ayah tiba-tiba pergi meninggalkan keluarganya tanpa pemberitahuan apapun. Sampai-sampai banyak yang mengira bahwa ayah Ki Rejar sudah meninggal dunia. Ada yang beranggapan bahwa ayahnya kabur karena istrinya, yaitu Sugiyah. Nun sewu, ini ada beberapa kata yang
Menurut saya kurang 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 bagus. Eh, saya sambung lagi. Mbah Lejar ini kemudian memiliki ayah lagi yang nama lainnya adalah Hadi Soekarto, yaitu berada di Semarang. Beliau ternyata bergabung dengan kelompok wayang orang Ngesti Pandowo yang bermarkas di kota tersebut. Jariman alias Ki Lejar bertemu kembali dengan ayahnya ketika berusia 17 tahun di Magelang. Saat sang ayah sedang tampil sebagai penabuh bonang penerus, disitulah Ki Lejar diperkenalkan kepada Ki Narto Sabdo atau pengendang yang kemudian dikenal sebagai maestro dalang Indonesia, dan Ki Sastro Sabdo, pimpinan wayang orang Ngesti Pandowo pada saat itu. Pada saat itu Ki Narto Sabdo yang belum menjadi dalang sedang yoso atau mengoleksi wayang Purwo. Oleh Ki Narto Sabdo, Ki Lejar disarankan agar ikut ke Semarang bersamanya. Akan tetapi keluarganya tidak mengizinkan. Setamat sekolah rakyat, Ki Lejar pernah diminta menggambar tokoh-tokoh wayang Purwo pada kertas yang kemudian hasilnya ditempelkan di tembok-tembok sekolahnya. Untuk itu dia mendapat sekedar upah untuk membeli kertas. Selain itu, Mbah Lejar juga menggambar binatang-binatang dari buku-buku sekolah yang membuat beberapa episode dongeng si Kancil. Saat ditemui di rumahnya yang artistik di tengah kota Jogja, yaitu di Jalan Mataram, Ki Lejar begitu penuh semangat ketika diminta menceritakan masa-masa awal kesenimannya. Inilah kira-kira masa formatif dalam hidupnya hingga kemudian mengantarkannya menjadi seniman yang dikenal sebagai pelestari wayang kancil. Peristiwa hidupnya yang lain yang ikut memberi pengaruh bagi pengembangan bakat seninya, yaitu pengalaman Ki Lejar ketika bekerja dengan seorang pengusaha mebel asal Purwodadi bernama Tejo. Ketika Mbah Lejar ini diajak berkunjung ke rumahnya Tejo, ia mendapat sekotak wayang Purwo milik ayah Tejo yang memang seorang guru kasepuan atau kebatinan. Di sana Ki Lejar diminta untuk menyungging gebingan wayang yang belum disungging, dan menyungging ulang wayang-wayang Tejo yang kusam. Dan disinilah Ki Lejar lebih mengenal dan mengenai dunia pewayangan. Peristiwa lain lagi yang berpengaruh yaitu ketika Ki Lejar bekerja dengan Ki Narto Sabdo pada tahun 1954 sebagai penyungging gebingan wayang di rumahnya. Ketika itu Ki Narto Sabdo memberikan pekerjaan kepada Ki Lejar untuk menyungging aksesoris wayang, aksesoris pakaian wayang orang, misalnya probo, ira-iraan, sabuk, dan sebagainya. Ketika Ki Narto Sabdo mendalang, Ki Lejar pun selalu mengikutinya kemanapun Mbah Narto mendalang, sampai Ki Narto Sabdo wafat pada tahun 1985. Nama Lejar sendiri sebetulnya diberikan oleh Ki Narto Sabdo. Kata Lejar dalam bahasa Jawa artinya senang, karena memang Ki Lejar sendiri suka dengan humor dan selalu membuat senang orang-orang yang berada di sekitarnya. Ketika Ki Lejar menikah dengan Prapti, istrinya yang pertama yang kemudian cerai, beliau diberi nama mertuanya Hadi Subroto. Karena itu sampai sekarang ia dikenal sebagai Lejar Subroto. Pada tahun 1964, Ki Lejar menikah lagi dengan Sukarjiah, istri Ki Lejar sampai sekarang yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Pada tahun 1970 mereka berdua mencoba mengadu nasib ke Yogyakarta dan menetap hingga saat ini. Pada masa awal kehidupan mereka di Jogja tidaklah mudah, akan tetapi pengalamannya mengikuti Ki Narto Sabdo ke berbagai tempat di Jawa Timur
memberinya inspirasi untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi apapun. Ketika ramalan Nalu, National Lottery, sedang ramai dan menjadi wabah di mana-mana, keahlian menggambar dan menyungging wayang dia manfaatkan untuk membuat lembaran ramalan dan dijual kepada para pecandu nomor Nalu. Pada waktu itu, beliau juga sempat bekerja di toko Cokro Suharto di Jalan Panembahan sebagai penyungging wayang. Orang lain yang juga memberi inspirasi untuk membuka usaha tata sungging wayang adalah Biman dari Bantul, yang waktu itu menitipkan wayangnya kepada Ki Lejar untuk dijual. Berkat ketekunan dan keuletan dalam melestarikan wayang, khususnya wayang kancil, Balejar pernah mendapat penghargaan oleh majalah Nasional Gatra pada tahun 1995. Penghargaan ini bernama Penghargaan Gatra kedua 1995 yang dianugerahkan pada tanggal 12 Desember 1995. Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada seniman profesional atau pribadi atau lembaga yang dinilai berjasa mempertahankan, mengembangkan atau meningkatkan harkat dan kehidupan di bidang seni. Ketika Ki Lejar mengetahui bahwa dirinya juga mendapat anugerah kebudayaan 2016 untuk kategori pelestari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia lebih bersemangat lagi bercerita mengenai wayang kancil. Ki Lejar merasa tergugah hatinya ketika seorang berkebangsaan Belanda yaitu Rins Bertmans datang kepadanya untuk memesan boneka-boneka wayang milik Ki Lejar. Rin Bertmans sendiri adalah seorang dalang wayang Purwo yang menimba ilmu pedalangan di Surakarta. Ia juga memesan boneka-boneka binatang lainnya. Dari situlah Ki Lejar merasa perlu memopulerkan lebih jauh dunia pewayangan kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada para ahli. Saat itu cerita-cerita binatang sudah kurang dimanfaatkan sebagai alternatif pendidikan budi pekerti. Ia juga merasa isu lingkungan hidup yang sedang digalakkan oleh pemerintah harus pula dimasyarakatkan, terutama kepada anak-anak. Oleh karena itu, Balejar ingin mencari alternatif pertunjukan yang dirasa bermanfaat untuk anak-anak. Pilihan pun jatuh pada wayang kancil pada tahun 1980 ketika jenis binatang dalam koleksinya lengkap. Beliau pun mulai bergiat aktif memopulerkan wayang kancil hasil kreasinya. Cerita wayang kancil diambil dari dongeng anak yaitu dongeng kancil dari Jawa. Ceritanya Pelanduk Jinaka dari Melayu dan cerita rakyat lainnya. Cerita wayang kancil dapat digabung menjadi satu kesatuan yang utuh dan disesuaikan dengan tema. Durasi pertunjukan sekitar 45 menit atau 1 jam. Adapun waktu terlama pertunjukan sekitar 3 jam. Kadang alat musik juga dipakai untuk menambah suasana dalam pertunjukan yang ditampilkan. Bak Gayung bersambut berkat ketekunan dan konsistensi Ki Lejar. Pada akhirnya resonansi kreativitas tersebut terdengar di mana-mana, bahkan hingga ke mancanegara. Pernah ada satu pertunjukan di Jakarta yang sebetulnya memamerkan karya-karya Ki Lejar, akan tetapi oleh panitia diberi nama lain yaitu Bolim. Meski pada akhirnya panitia pameran memohon maaf atas kecerobohan tersebut. Ia kini patut berbangga karena kerja kerasnya itulah ia kini sering diundang, Balejar ini sering diundang ke luar negeri. Bukan hanya itu, Balejar pun memiliki banyak murid yang berasal dari luar negeri seperti Sarah Bilby dari Australia yang jatuh cinta pada wayang kancil. Kecintaan Sarah Bilby kepada wayang kancil bermula ketika seorang gurunya di SMA di Australia memperkenalkan wayang. Karena tertarik, Sarah Bilby ini kemudian belajar mengenal wayang Purwo dan menekuninya secara serius kesenian Jawa itu. Dengan tekun ia mempelajari dan juga belajar mendalang.
baru ketika di Jogja, Sarah Bilbie mulai mengenal wayang kancil yang kemudian dia jadikan sebagai bahan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 1997. Dalam setiap pementasannya, Sarah Bilbie selalu menunjukkan kebolehannya dengan mengemas cerita-cerita tentang pelajaran budi pekerti dan pengenalan lingkungan hidup, baik pementasan di Indonesia maupun di negeri asalnya, Australia. Kini ia selalu membawakan wayang kancil. Ki Lejar pun juga patut berbangga kepada cucu kesayangannya, Ananto Wicaksono atau lebih dikenal sebagai Nanang Kancil. Mas Nanang ini juga memiliki kemahiran yang sama dengan dirinya, dengan Mbah Lejar. Anang sendiri yang kini tinggal di Jepang bersama istrinya, sering ikut Ki Lejar dan dari kecil dan sangat mahir juga mendalang. Meski begitu, tetap saja Ki Lejar memiliki harapan bahwa seni wayang kancil dapat terus hidup oleh generasi muda lainnya agar tidak punah di kemudian hari. Beliau pun selalu terbuka untuk menerima siapapun yang ingin belajar wayang kepadanya secara cuma-cuma. Selamat Ki Lejar. Dan kemudian Mbah Lejar ini beliau sudah meninggal dan swarga langgeng Mbah. Kawula namung saged berdoa, saged uncup akan asta mugi-mugi Mbah Lejar pinanggih kasuwargan loko. Dan kita sebagai generasi muda pada zaman milenial ini, generasi muda milenial ini meniru dari dedikasinya Mbah Lejar ini untuk mengembangkan wayang kancil khususnya, dan tidak juga kepada generasi-generasi muda yang sekarang sedang lagi senang-senangnya mayang, baru belajar mendalang. Itu memang butuh sekali proses dan butuh, dalam bahasa Jawanya itu, prihatin yang sangat tinggi. Prihatin itu wujudnya adalah sinau kepada siapapun, walaupun itu ini sangat berat untuk melakoninya, dan ilmu itu memang harus sampai kemanapun tidak akan habis. Ilmu itu sampai tua pun kita tidak akan habis. Seperti Mbah Lejar ini mungkin juga merasa masih belum tuntas untuk mencari ilmu tentang wayang kancil atau tentang wayang kulit purwo. Terima kasih Mbah Lejar sudah memberikan sebuah dedikasi mulia dan dedikasi tentang wayang kancil, dan kita sebagai generasi muda jadi tahu wayang kancil itu seperti apa. Swarga langgeng Mbah. Dan untuk kepada generasi-generasi muda Mbah Lejar ini, generasi-generasi muda wayang kancil akan selalu eksis dalam dunia apapun, terus berkembang dan berkembang sampai seantero dunia dan akan berkembang sepanjang masa. Matur nuwun atas perhatiannya dari para pendengar, dan matur nuwun sudah mendengarkan podcastnya Mas Heru Nugroho ini di channelnya Mas Heru Nugroho Official. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Dan para pendengar manggih karahayon dan kesehatan dan tetap stay tune di channelnya Mas Heru Nugroho. Semoga untuk yang sesi-sesi berikutnya saya akan membahas lebih banyak lagi tentang figur-figur tokoh dalang atau seniman-seniman yang siapapun itu. Nanti saya podcastkan di audio ini. Untuk yang podcast yang ke-17 itu nanti
Eh, Tunggu saja untuk notifikasinya di channelnya Mas Heru Nugroho. Matur nuwun atas atensinya dan matur nuwun atas perhatiannya. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Rahayu, rahayu. Salam budaya, salam rahayu.